Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambi khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saimin saimat rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini nggak usah ceramah lah ya, karena sudah hampir akhir rasanya. Saya hanya mengajak untuk sama-sama menjaga nilai puasa kita dan juga menjaga kegiatan kita ini untuk bisa berbuah dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saya mengajak yang pertama, terima kasih saya atas nama reng-rengan ataupun Dewan Pengurus di Masjid Jami Al-Ittihad. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kegiatan ini, dukungan dari seluruh jamaah, wabil khusus warga RT 01 sampai 15. Tak terkecuali dengan tajilnya setiap hari tanpa bosan mengirimkan untuk hamba-hamba Allah yang berbuka puasa di Masjid Al-Ittihad ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih seluruh jamaah, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat yang senantiasa menginfakkan bagian hartanya, baik melalui kotak amal yang berputar pada setiap malamnya atau infak yang langsung oleh pengurus, sehingga alhamdulillah seluruh kegiatan rencana harapan pengurus satu demi satu tercapai, alhamdulillah. Ini berkat daripada semangat dan ketulusan keikhlasan para jamaah sekalian. Yang berikutnya pun mohon maaf umpama ada sesuatu yang tak tersampaikan kepada para jamaah. Keinginan para jamaah dari kenyamanan ketika berjamaah, kenyamanan, ketenangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami sudah berusaha, akan tetapi mungkin ada sedikit hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Itulah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang berikutnya, mungkin ada beberapa keinginan jamaah yang tak tersampaikan. Salah satunya, Pak, mohon doanya. Sampai hari ini ada salah satu warga kita yang berbaring di rumah sakit, bahkan belum sadar, ada di ruangan ICU. Warga RT 03 RW 13, putri dari Bapak Ramlan, sedang dirawat hampir 2 minggu. Doakan bersama, beliau
senantiasa berikan kesehatan, segera kembali dapat berkumpul bersama keluarga dengan sehat walafiat. Ini sepuh kita Bapak Haji Joko Sulomo pun sudah lama kita tak berbarengan dengan beliau berjamaah dikarenakan sakit. Bapak Haji Hamka RT 010 pun sama, belum dapat berjamaah dengan kita dikarenakan dengan sakit. Jamaah yang lain yang dulu bersama kita berjamaah, ada diantaranya sesepuh kita DKM pertama ataupun kedua, Bapak Haji Syahroni, putra dari Bapak Zaidun Ishaka, Muhammad Nasrullah pun sudah berpulang kepada Allah. Mudah-mudahan ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, baik yang ada di sini ataupun yang di kampung, yang gak sempat kita menziarahi daripada makamnya, hanya doa yang kita panjatkan, doakan bersama orang-orang tua kita yang sudah di alam kubur, diterima dengan segala amal ibadahnya, diampunkan dengan segala kehilafannya, Allah jadikan alam kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Asbab hadal makan, asbabnya tempat ini almarhum Dr. Andes Taib Muhammad Gobel dengan segala pengorbanannya dan keluarganya. Mudah-mudahan jasa baik almarhum yang akhirnya kita bisa menempati masjid ini dengan baik, mudah-mudahan dengan segala pengorbanannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Almarhum alam kuburnya Allah terangi dengan cara rahmat Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, diampunkan segala kehilafannya, Allah jadikan alam kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebelum kita baca Al-Quran surah Fatihah, pesan saya Bapak Ibu hadirin sekalian yang hendak pulang kampung, ya, selain menitipkan rumahnya kepada pengurus tempat, RT, RW dan sebagainya, hati-hati, mungkin yang perlu ditambah gembok dan sebagainya, titipkan kepada security kalau memang security kita ada. Mudah-mudahan berangkat kampung dengan selamat, dapat bertemu dengan keluarga, merayakan Idul Fitri di kampung, kembali ke Lembah Hijau dengan selamat, dapat berkumpul berjamaah kembali bersama kita. Kemudian pesan saya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang hendak pulang kampung, jangan lupa zakat fitrah ditunaikan dulu. Khawatir dengan kemacetan yang memanjang, akhirnya kita belum sampai ke tempat tujuan dengan hari Idul Fitri, zakat fitrah belum ditunaikan, puasa juga kita batal, akhirnya apa? Gagah di perjalanan, batal di perjalanan. Untuk itulah tunaikan lebih dahulu zakat fitrah, lebih baik di tempat kita sebelum kita meninggalkan daripada tempat ini. Insya Allah panitia sudah siap menerima, dan juga Sabtu besok, karena minggu itu antara sudah jatuh lebaran atau belum, dan harapan saya baik kepada panitia semua, untuk hal yang bagian paling besarnya bisa disampaikan untuk hari besok, atau mungkin kalau memungkinkan malam minggu atau malam Senin, ya, untuk bagian ada di warga kita. Untuk itulah kami himbau Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan sabda Rasulullah, saumu sahur Ramadan mu'allakun baina samai wal ard wa la yurfa'u ilallah illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan tersebut tergantung antara langit dan bumi, belum diangkat sampai ke hadirat Allah sebelum ditunaikan zakat fitrah. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita termasuk yang mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail kita diterima Allah Subhanahu wa taala,
tadarus kita terima Allah Subhanahu wa taala, sedekah jariyah kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk zakat fitrah kita pun yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doakan yang sedang sakit mudah segera diberikan kesembuhan, kembali berkumpul dengan keluarga, yang berinfak mudah-mudahan Allah ganti segera di dunia dengan harta yang banyak dan berkah, di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likuniyatin sholihah wa ila hadrat nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang mampu menjaga diri kita dengan segalanya. Puasa ditutup dengan zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian kita kepada teman saudara kita, orang-orang yang di bawah kemampuan atau fakir dan miskin. Manfaat zakat fitrah adalah bentuk sosial daripada kita berpuasa. Untuk itulah mari kita sama-sama jalankan daripada zakat fitrah kita ini. Mudah-mudahan insyaallah dengan zakat fitrah senantiasa kerukunan antar baik kaya dan miskin akan terbentuk, sehingga asah-asih asuh kita akan terlaksana di lingkungan umat Islam pada khususnya. Kemudian puasa diakhiri dengan doa kita, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah afuwun yang maha pemaaf, al-karim yang maha mulia, wa'fu anna ya Allah maafkan kami, zat yang maha mulia. Kepada siapa kita minta maaf? Yang pertama kepada Allah, yang kedua kita minta maaf kepada kedua orang tua, baru yang ketiga kita minta maaf kepada sesama kita. Sekali lagi, supaya kita insya Allah puasa kita berhasil, maka satu, bertaubat minta maaf kepada Allah. Yang kedua, kita minta maaf kepada orang tua kita. Kenapa? Karena kata Nabi, ridhonya Allah terdapat dalam ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat dalam murkanya orang tua. Yang ketiga, minta maaf kepada kiri kanan saudara kita. Lihat, bukan saja puasa yang mengajarkan kita harus ingat kiri kanan, sholat pun mengajarkan kita dengan baca salam ke kanan, baca salam ke kiri, sebagai bentuk kita harus ingat kepada saudara-saudara kita, baik saudara kita yang dekat ataupun saudara kita yang jauh. Pergi haji sama, dikala kita kena dengan dam, maka kita harus memotong yang namanya hewan yang harus dibagi-bagikan dagingnya kepada fakir dan miskin. Itu pun bentuk setelah kita ibadah kepada Allah, maka kita pun harus baik kepada sesama hakul adam. Untuk itu Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang sebelum di antara hak adami tersebut kita islah di dalam kesalahan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah, berdoa kepada Allah, mudah di tahun yang akan datang kembali kita masih bersama di dalam Ramadan yang akan datang dengan senantiasa berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.